Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita, Ustadz Aditya Abdurrahman, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kita hormati Bapak Ibu, Abang Kakak yang dari tadi sudah hadir di sini. Dan kita tunggu teman-teman yang lain untuk gabung. Insya Allah mungkin masih persiapan karena mungkin masih baru selesai sholat isya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ibu-ibu, abang kakak yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita bisa silaturahim, saling mengenal satu sama lain, dan mudah-mudahan ini menjadi kesempatan untuk kita saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala karunia, nikmatnya, dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bermuajahah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam pertemuan virtual ini dan juga nanti yang menyusul dipilih oleh Allah sebagai orang yang telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita siarkan, insya Allah ini dalam rangka seminar online yang tentu karena online bisa diikuti oleh siapapun dan dimanapun. Dan alhamdulillah tadi Ustadz ternyata sudah gabung bersama kita ini, ada yang dari Malang, Jawa Timur, ada yang dari Sumedang, Jawa Barat, dan lain-lain. Dan insya Allah nanti kita tunggu kehadiran teman-teman yang lain. Baik, insya Allah setelah ini kita akan langsung menyimak materi dan semua ilmu yang nanti disampaikan oleh Ustadz Aditya Abdurrahman berkaitan dengan menjadi pemuda yang produktif, menjadi pemuda muslim yang produktif. Karena di era yang cukup maju, bahkan dengan dunia ada di tangan melalui alat-alat telekomunikasi, mudah-mudahan ini semakin membuat kita banyak amal solehnya, banyak amal jariahnya, sehingga semakin produktif, bukan sebaliknya, bukan melenakan, bukan kemudian semakin mundur, tapi kita semakin produktif. Nah, nanti mungkin kita bisa banyak menyimak langsung dari Ustadz bagaimana caranya agar kita selaku pemuda muslim, agar kita bisa menjalani masa muda ini dengan produktif. Sehingga nanti kehadiran kita saat muda ini banyak sejarah yang kita lakukan, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, sehingga suatu saat kita tiada, amal jariah kita tetap mengalir. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita persilahkan kepada Ustadz Aditya Abdurrahman, izinkan saya menyampaikan tentang beliau sekilas sesuai yang saya kenal. Nah, beliau ini Ustadz yang sangat aktif di dunia dakwah, dunia sosial, khususnya kepada anak muda. Karena beliau saat ini sedang aktif mendirikan sebuah foundation atau yayasan, yakni Better Youth Foundation atau Yayasan Better Youth yang awalnya di Surabaya, tapi nampaknya sekarang sudah meluas
di luar Surabaya, bahkan mungkin sudah sampai keluar Pulau Jawa. Nah, selain itu beliau juga sebagai seorang pendidik di salah satu universitas di Surabaya, dan beliau juga seorang seniman, dan karya-karya beliau cukup banyak, mulai dari buku, bahkan juga seni yang beliau hasilkan karena beliau jago desain. Jadi kalau di postingan-postingan beliau atau kegiatan-kegiatan beliau sejak dulu, saya mengikuti sejak saya jadi mahasiswa dulu, beliau sangat uh, luar biasa dalam desain poster gitu. Jadi tampilan untuk visualisasi dakwahnya cukup menggugah, menarik sekali bagi anak-anak muda, sehingga ini perlu kita duplikasi, dan mudah-mudahan nanti lahir Ustadz Aditya Abdurrahman yang baru dan yang banyak. Amin. Nah, selain itu beliau juga cukup aktif membina pemuda yang langsung beliau bina, mulai dari, kalau mungkin kita biasanya belajar itu dari nol, mungkin kalau yang beliau bina ini dari minus. Karena yang beliau bina ini luar biasa, ada anak-anak pemuda jalanan, anak-anak pang, dan lain sebagainya. Yang mungkin bahkan seninya mereka sampai di tubuhnya, gitu, sampai dijadikan tato dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu menjadi lahan dakwah bagi Ustadz Aditya ini. Nah, nanti selengkapnya seperti apa kegiatan beliau dan lain sebagainya, nanti insya Allah beliau sendiri yang akan menyampaikan lebih jelas dan lebih tepatnya. Karena saya sudah sejak 2016 kalau nggak salah sudah uh, meninggalkan Surabaya, jadi sudah cukup lama, jadi mungkin saya kurang update tentang beliau, tapi insya Allah selama saya mengenal beliau, beliau luar biasa aktif di dunia dakwah, di dunia anak muda, di dunia sosial. Nah, mungkin itu sekilas tentang Ustadz Aditya. Nah, sebelum kita persilahkan Bapak Ibu sekalian, monggo yang bisa open kamera, bisa open kamera biar kita bisa komunikasi secara langsung dengan Ustadz kita, dan nanti kita bisa diskusi secara live lah. Kemudian mohon izin untuk namanya bisa di rename dengan nama dan asal kota biar kita saling mengenal, karena barangkali kita baru pertama kali silaturahim, pertama kali komunikasi, sehingga nanti harapannya bisa saling mengenal. Nah, itu mungkin terkait Ustadz dan persiapan kita untuk sama-sama menyimak. Tapi mohon izin perkenalkan dulu, saya Ahmad Jailani selaku moderator dalam kesempatan kali ini. Saya saat ini sedang di Kalimantan Tengah, karena tempat tinggal saya di Kalimantan Tengah, di ujung desa transmigrasi sejak tahun 1995. Jadi orang tua transmigrasi, kami ikut ini. Nah, 3 tahun terakhir saya kembali ke sini, kembali bersama orang tua di desa ini, merintis Surau Ka'bah Madani. Surau ini surau yang cukup jauh dari kota dan di ujung desa bahkan gitu kan. Yang bangunannya kecil sementara karena terbuat dari kayu ala kadarnya, tapi kita punya spirit ingin manfaatnya seluas-luasnya. Ya syukur-syukur bisa mendunia. Amin. Karena insya Allah kita berkeyakinan sebuah masjid, musola atau surau, bahkan kita semua untuk bermanfaat itu tidak tersekat dengan letak geografis. Apalagi hari ini dengan bantuan teknologi kita bisa terbuka sekali untuk meluaskan manfaat. Nah, itu yang kami yakini. Sehingga meski di ujung desa kami tidak patah semangat gitu. Bahkan kita sangat bangga, sangat tersupport ketika ada ustadz yang berkenan untuk berbagi ilmu, baik secara langsung hadir, offline di sini, atau online seperti ini. Maka kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Aditya Abdurrahman yang sudah jauh-jauh hari berkenan untuk mengisi kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, kemudian di surau ini kita mendirikan rumah Quran di dalamnya, yang alhamdulillah hari ini sekitar
70-an santri, mulai dari usia TK sampai lansia. Dan alhamdulillah semuanya gratis 110%. Bukan gratis 100% lagi, tapi 110%. Kenapa? Karena kita selain gratis, di sini kita sering berbagi hadiah kepada para santri. Nah, ini dalam rangka kita mendukung dan mensupport para penghafal Quran, para santri penghafal Quran. Harapannya mereka punya kebanggaan, mereka punya rasa yang diapresiasi sebagai seorang generasi muda, generasi Muslim yang dekat dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mengabarkan kabar gembira bahwa kemarin baru saja salah satu santri kita ikut MTQ tingkat kabupaten dan qadarullah dapat juara 3. Nah, bagi kami bukan soal juara berapanya, tapi keikutsertaan dan keberanian serta kesempatan untuk dekat-dekat dengan Quran itulah yang kemudian menjadi semangat. Apalagi ketika bisa meluaskan manfaat dan salah satunya mengikuti perlombaan dan lain sebagainya. Dan sebelumnya juga ada anak santri kami yang usia kelas 1 SD, alhamdulillah juara 1 tahfidz gitu. Juara tahfidz juz 30 atau 1 juz gitu. Nah, ini semua menjadi spirit, menjadi penyemangat bagi kita agar terus memperbaiki diri, agar terus berjuang meluaskan manfaat. Nah, dan juga yang membuat kita semakin semangat adalah di sini ada yang tadi saya sampaikan, ada nenek-nenek usia 50 ke atas lah. Udah jalan pun susah, tapi alhamdulillah untuk hadir di belajar membaca Al-Quran, hadir dalam tahfidz, hadir dalam majelis sahabat Quran atau pengajian yang diadakan di sini, beliau sangat semangat. Dan alhamdulillah ada 2 nenek yang sudah hafal juz 30. Jadi lumayan lah ya. Masya Allah. Kita aja mungkin masih luar biasa gitu kan. Tapi nenek-nenek sudah hafal juz 30. Nah ini membuat kita semakin semangat lagi. Maka mohon doanya Bapak Ibu sekalian agar kita bisa terus meluaskan manfaat baik untuk masyarakat sekitar sini atau masyarakat di luar sana. Nah mungkin itu sekilas tentang Surau Ka'bah Madani. Dan sekarang sama-sama mari kita menyimak, mari kita mengikuti dan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya pada Ustadz kita yang alhamdulillah dari tadi sudah berkenan hadir membersamai kita. Baik, kita persilahkan sepenuhnya kepada Ustadz Aditya Abdurrahman untuk menyampaikan materinya kepada beliau. Tafadhol mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Zainani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah, syukur malam hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing dengan teman-teman sekalian dari berbagai daerah. Ini adalah kesempatan yang berharga buat saya untuk bisa bertemu dan bersilaturahim dengan kawan-kawan Muslim yang lainnya di berbagai pelosok di Indonesia. Yang mana kesempatan ini saya diamanahi untuk menyampaikan bagaimana menjadi pemuda Muslim yang produktif. Hadirin sekalian dirahmati Allah. Sebelum itu saya ingin perkenalkan sedikit ya tentang apa yang tentang diri saya. Harapan saya nanti ke depan pertemuan ini bisa berlanjut pada silaturahim yang di kesempatan yang lainnya, mungkin lewat sosial media atau sejenisnya. Amin. Baik. Ya, jadi perkenalkan saya Aditya Abdurrahman. Kalau hadirin sekalian ingin kontak saya, ini ada nomor handphone saya, ada juga email saya, kemudian Instagram saya yang saya kelola ada beberapa. Yang paling atasnya Aditya Abdurrahman.
Kemudian yang lainnya ini adalah proyek-proyek dakwah yang saya lakukan. Kemudian YouTube juga ada channelnya di Abdul Rahman. Terus kemudian untuk channel Main ke Masjid ini sudah berganti nama menjadi Better Youth. Kemudian dulu background pendidikan saya S1 di Desain Komunikasi Visual di ITS Surabaya. Kemudian S2 di Media dan Komunikasi di Universitas Erlangga Surabaya. Kemudian saya pernah bekerja sebagai desainer grafis di sebuah penerbitan di ITS, kemudian menjadi dosen, kemudian sampai hari ini dosen masih, ya. Dan kemudian saya membangun sebuah yayasan yang khusus bergerak di bidang developing dan empowering anak-anak muda ya. Namanya Better It Foundation, yang kemudian sampai hari ini saya cukup banyak berkecimpung di situ. Ada beberapa yayasan yang lain yang saya juga menjadi pembinanya, diantaranya Yayasan Rumah Generasi Pemenang dan Yayasan Muslim Muda Peduli. Saya juga banyak pengalaman untuk menulis dan ini ya, menulis dan juga media ya, media dakwah. Ya. Di antaranya ini ada Tabkel Zin, ini adalah media dakwah khusus untuk anak-anak pang. KI Zin ini juga majalah untuk para aktivis dakwah muda. Kemudian Underground Tauhid ini dulu website ya, dulu juga pemimpin redaksi di situ. Sekarang Underground Tauhid saya sudah tidak di situ lagi sejak tahun 2013. Kemudian yang lainnya masih banyak yang lain. Ya. Sedangkan background saya sendiri, kenapa saya fokus di anak-anak muda, meskipun saya sekarang ini sudah nggak dikatakan sudah tidak termasuk muda lagi, ya. Tetapi saya sangat senang ya berinteraksi dengan anak-anak muda, dan saya pernah mengalami sebuah fase di mana ketika saya muda dulu, saya mengalami fase di mana waktu itu saya jauh dari agama. Dan saya merasakan kesulitan waktu itu dan dibandingkan dengan hari ini yang dialami anak-anak muda, itu saya pikir saya pernah mengalami yang seperti itu. Dan itu menurut saya mengerikan. Karena kalau itu tidak ada yang kemudian merangkul dan membuat mereka kembali di jalan yang lurus, saya pikir siapa lagi yang bertanggung jawab untuk itu. Karena orang tua biasanya kurang begitu memahami. Guru kadangkala juga masih kurang. Ya, hanya mereka-mereka yang fokus dan intens yang mempelajari pemuda itu yang kemudian bisa jadi jauh lebih paham. Makanya banyak penelitian yang saya lakukan di kampus maupun di luar kampus. Saya selalu membahas tentang sesuatu yang terkait dengan anak muda. Entah itu sekedar gaya hidupnya, entah itu sekedar apa yang mereka tonton, entah itu sekedar bagaimana cara mereka berpikir, kebiasaan-kebiasaan mereka nongkrong dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk menjadi penelitian saya. Ya, mungkin bisa dibantu saya untuk mute. Ya. Nah, kemudian saya sedikit mengulas masa lalu saya. Jadi dulu itu tahun 95 pertama kali saya berkecimpung di dunia punk. Pertama kali tahun 95 itu di Surabaya masih awal pertama kali punk masuk Surabaya. Jadi bisa dikatakan saya ini asabikunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk punk di Surabaya. Waktu itu orang-orang yang mungkin angkatan awal itu pasti kenal saya. Jadi karena memang saya dulu termasuk yang cukup lama. Waktu SMP kelas 2 ini dulu. Nah, kemudian aktif sekali sampai punya banyak band ya. Saya tuh dulu punya band tuh sampai 5 band punk semuanya ya. Dan ini adalah foto-foto yang tersisa waktu saya masih ngepang dulu. Jadi foto-foto ini sebetulnya bukan menjadi kebanggaan ya, tapi ini bisa menjadi pelajaran. Jadi masa lalu itu kalau kalau kurang baik, itu kalau bagi anak muda yang lain
itu perlu ditampilkan. Kalau saya sudah bertobat, saya sudah berhenti di situ. Bagi sebagian orang mungkin ngapain ya buka-buka file-file masa lalu. Mungkin bagi orang tua nggak penting, tetapi bagi anak muda mereka perlu tahu bahwa saya itu pernah seperti itu. Saya pernah punya pengalaman yang mungkin jauh lebih buruk dari apa yang mereka alami hari ini. Tetapi saya bisa menyelesaikan problem saya dan saya kemudian berada di berusaha dan tetap istiqomah di jalan yang lurus. Artinya kalau pengalaman ini kemudian mereka tahu, maka respect mereka insya Allah akan jauh lebih besar dibandingkan dengan, mohon maaf, orang-orang yang selama hidupnya lurus-lurus saja. Ya, kalau selama hidupnya lurus-lurus saja, mendekati teman-teman yang melenceng-melenceng itu lebih sulit karena nggak pernah punya pengalaman begitu, sehingga merasa dirinya tidak dipahami. Kamu tuh misalnya gitu ya, dalam hati mereka, Anda itu tidak tahu dunia saya. Mau menasihati seperti apa ya, Anda itu tidak pernah mengalami. Jadi kalau nggak ngerti udah diem saja, itu bahasa anak muda hari ini kayak gitu. Meskipun tidak selalu diucapkan, tapi yang seperti itu dulu saya mengalami, gitu, perasaan seperti itu. Ya. Kemudian ini dulu acara punk rock party pertama kali di Surabaya tahun 97. Saya ada di situ, saya manggung di situ ya. Ini teman-teman yang suasana mereka lagi nonton sambil apa namanya joget ya, anak punk gitu ya. Ini wajah-wajah mereka yang ada di sini. Ini sebagian di antara mereka sudah ikut ngaji bersama saya. Ya. Nanti akan saya tunjukkan foto-foto ini anak-anak ini, mungkin wajahnya sekarang sudah berubah. Ini kondisi ketika itu. Kemudian tahun 2005, jadi saya itu aktif 95 sampai 2005. Waktu itu pas saya lulus kuliah. Saya dulu waktu di komunitas punk itu punya cita-cita. Salah satu cita-cita saya, yang pertama saya pengen punya band yang bisa merilis album sendiri. Sudah kelakon. Itu saya punya album band saya itu saat ini sudah 5 album. Kemudian saya pengen bisa tur ke beberapa kota di Indonesia. Allah sudah kabulkan di beberapa kota. Ya, termasuk di Jogja, kemudian di Semarang, kemudian di Jawa Timur. Banyak kota saya masuki dan saya manggung di berbagai kota. Yang ketiga yang belum kelakon waktu itu adalah saya pengen manggung bersama dengan band favorit saya. Band favorit saya itu yang fotonya saya tampilkan di depan ini. Dulu saya bercita-cita bisa manggung di tempat negara mereka dulu, dari luar negeri. Jadi ini dua band ini dari Jepang. Ya, yang pertama Big Fisik kanan itu, kemudian yang dua yang sebelah kiri itu, mohon maaf, nama bandnya udah ngeri ya, saya nggak berani nyebut ya, saya sensor namanya. Itu mereka berdua adalah band favorit saya. Tahun 2005 saya nabung untuk bisa manggung di Jepang, tur di Jepang. Waktu itu ternyata oleh Allah dipercepat. Mereka yang justru manggungnya di Indonesia, tur ke Indonesia, masuk Surabaya, dan saya ditelepon panitia disuruh jadi band pembuka. Ya, jadi ini tempatnya di Scudetto Cafe, sekarang sudah tidak ada, ini di depan TP dulu, di seberangnya TP. Nah, ini tahun 2005. Saya senang banget karena band favorit ya. Ya, setelah saya manggung ini, kemudian satu kali manggung lagi di beberapa hari kemudian, itu kemudian saya merasa bahwa cita-cita saya di punk itu sudah nggak ada yang sudah sudah tidak ada lagi yang lebih menarik, nggak ada lagi. Sehingga semua sudah terpenuhi dan saya merasa stuck di situ, bosan saya. Sampai akhirnya saya memilih untuk mencari sesuatu yang lebih berarti dalam kehidupan saya. Dan itulah yang kemudian kakak saya sampaikan, almarhum kakak saya itu menyampaikan bahwa sampai kapan kamu terus seperti itu. Ya. Kakak saya ini dulu vokalis saya, teman-teman sekalian. Ya. Kakak saya itu hijrah duluan. Jadi keluar dari band, hijrah duluan. Kemudian saya tetap lanjut. Dan kemudian kakak saya memberikan saya nasihat untuk berhenti. Ya. 2 tahun kemudian baru saya memutuskan berhenti.
Jadi saya didakwahi 2 tahun, ya teman-teman sekalian, baru mau berhenti. Nah, kemudian awal-awal berhijrah tahun 2006, waktu itu saya belajar agama, meskipun saya sudah Muslim dari sejak kecil, tapi saya belum pernah serius belajar Islam. Saya belajar Islam serius itu justru ketika tadi ya, setelah saya merasa puas dengan bersenang-senang melalui komunitas, kemudian saya mencari sesuatu yang lebih berarti, saya menemukan Islam. Waktu itu kakak saya banyak memberikan nasihat-nasihat kepada saya, sehingga alhamdulillah saya tertarik untuk berhijrah. Nah, di awal-awal itu ya ada satu fase ya di mana tahun 2009, setelah 4 tahun kemudian, saya mulai, setelah saya belajar 4 tahun berguru, ya memperbaiki bacaan Quran, memperbaiki akidah, memperbaiki pengetahuan-pengetahuan tentang fikih dan sebagainya. Sampai kemudian tahun 2009 saya mencoba untuk kembali berdakwah, tapi di komunitas yang dulu saya pernah terjun. Dulu pada saat itu guru saya mengatakan begini, saya dipanggil AI namanya. Saya dipanggil AI karena memang itu nama yang akrab ya disampaikan oleh orang-orang terdekat saya. Waktu itu guru saya mengatakan bahwa kalau kamu setelah berhijrah dan sudah tahu bagaimana ngajak orang untuk baik, maka kamu wajib datang ke teman-temanmu dulu, anak-anak pang itu. Nah, karena mereka ini adalah orang-orang yang kalau saya mendatangi, kata guru saya, mereka akan alergi karena penampilan saya nggak mungkin bisa diterima mereka. Yang bisa mendekati mereka hanya yang mantan mereka sendiri, yaitu kamu salah satunya. Akhirnya pada saat itu saya berpikir untuk, wah ini berarti saya memang punya tanggung jawab untuk mengajak teman-teman. Ya, pada saat itu karena saya dulu cukup lama di komunitas pang, akhirnya ya banyak teman-teman itu yang terpengaruh dengan saya. Maka saya sudah punya pikiran bahwa ketika saya berhijrah, maka saya harus menetralisir apa yang sudah saya lakukan kepada mereka. Saya harus terjun lagi ke mereka, saya silaturahmi kepada mereka untuk kemudian diajak mengenal Islam lebih dalam. Maka pada saat itu saya masuk ke komunitas underground lagi. Saat itu saya sempat kembali ngeband lagi tahun 2010 ya, tahun 2010 2011. Saya ikut ngeband lagi, tapi isi bandnya ini band punk ya, tapi di dalamnya itu ada unsur dakwahnya, liriknya. Saat manggung, saya jadikan sela-sela dari lagu pertama ke lagu kedua itu saya bisa ceramah sedikit, meskipun hanya sekitar 1 atau 2 menit. Tetapi itu adalah momentum paling langka ya, karena saya bisa mendatangi mereka dan mereka enjoy dengan apa yang saya lakukan. Beda dengan kalau saya ngajak mereka ke masjid. Kalau saya ngajak mereka ke masjid, susah, mereka nggak mau datang. Tapi kalau saya ada di panggung mereka, yang nonton sangat banyak. Ya, lebih banyak dari mereka-mereka yang datang ke masjid, anak-anak muda. Ya, pada saat itu anak pang semua di depan saya berdakwah ya selama, biasanya kalau saya manggung di atas panggung itu bisa setengah jam sampai 45 menit. Saya gunakan untuk berdakwah. Salah satunya dengan lirik lagu, yang kedua dengan berceramah di sela-sela lagu yang saya mainkan. Alhamdulillah dari respon mereka itu satu persatu di antara mereka kemudian tertarik untuk bergabung dan ingin belajar agama. Tahun 2010 saya mulai satu persatu teman-teman itu merapat ke saya. Saya juga selain itu saya juga menulis ya. Tadi saya sampaikan bahwa saya punya semacam buletin gitu ya, majalah. Saya nyebutnya zin. Zin itu istilah majalah yang cara pengedarannya itu dari komunitas ke komunitas. Nyetaknya hanya di fotokopi saja. Tapi majalah ini sudah beredar satu edisi saja itu lebih dari 10.000 eksemplar. Oh, Satu edisi. Ya, 10.000 ya. Jadi ini majalah mungkin orang anak pang seluruh Indonesia pernah tahu. Ya.
karena memang majalah ini diminati betul karena pembahasannya punk, tapi disisipkan dakwah di dalam. Gitu. Ini bisa di-download juga kalau di Google itu bisa diketik itu Subkeozin misalnya keberapa PDF gitu. PDF-nya itu bisa di-download. Nah, majalah-majalah ini ketika manggung saya bagikan, ya, karena di dalamnya itu ada pesan-pesan saya ajarkan kepada teman-teman yang masih berada di komunitas punk. Nah, kemudian tahun 2010 saya membangun komunitas namanya Underground Tauhid. Underground Tauhid ini dulu yang ikut itu mantan-mantan anak band semua, rapper, anak metal, anak punk, ya, anak hip hop, ya kan, anak seniman. Nah, waktu milad setahunnya Underground Tauhid, kami mengadakan kajian akbar di AGL, tempatnya Ustadz Bahtiar Nasir, ya, di Jakarta Selatan. Ini foto di depan pintu gerbangnya AGL. Ya, yang datang itu seingat saya sekitar 200-an. Cukup banyak. Jadi ini setelah mabit, ini paginya, kami para kru foto bareng. Ya. Nah, tahun 2014 sampai 2016, fase dakwah Underground Tauhid selesai. Kemudian saya fokus ke anak pang saja, sehingga waktu itu saya memutuskan untuk fokus di pang muslim. Ya, karena saya agak kesulitan ternyata untuk mendekati anak-anak metal, karena saya nggak punya background itu. Ya. Sehingga saya mau fokus di pang muslim karena background saya sangat dekat ya dengan pang. Nah, komunitas itu kemudian berkembang di Surabaya. Saya punya banyak binaan, ya, dan mereka-mereka ini saat ini sudah hampir 100% mentas semuanya. Ya, mereka saya bina sejak tahun 2012, dan 2013, dan 2014. Itu kemudian mereka sudah hijrah, istiqomah, alhamdulillah hijrahnya, meninggalkan komunitas yang lama dan kemudian bahkan menikahnya pun saya menjodohkan, ya kan? Sampai mereka sekarang sudah punya anak dan sebagainya. Pang Muslim sudah selesai apa namanya tugas saya di sana sampai dengan tahun 2018. Kemudian Pang Muslim di Surabaya saya tutup dan saya mendirikan yang namanya Better Youth, ya, komunitas Better Youth. Tahun 2018 saya mendirikan Better Youth itu karena saya mulai berpikir bahwa kenakalan remaja atau permasalahan anak-anak muda itu bukan hanya di kalangan anak pang, tapi hampir merata. Ya, seks bebas, narkoba dan sebagainya itu merata. Sehingga saya ingin fokus membuat sebuah komunitas atau yayasan yang fokusnya itu menangani kenakalan anak-anak muda. Karena mereka kalau mereka dimarahin, kalau mereka dilawan, kalau mereka dihujat, kenakalan mereka akan lebih parah. Maka harus ada orang-orang yang berani merangkul, kemudian berusaha menyelami apa yang mereka sedang pikirkan, dan kemudian kita bisa sedikit demi sedikit mengajak. Jadi dulu kalau Pang Muslim itu event-event yang kami lakukan ya pameran karya, ya kan, nyablon gratis, menyebarkan buletin dakwah saya, kemudian menulis buku. Jadi saya menulis buku itu yang sebelah kanan ini adalah buku-buku yang ditulis oleh teman-teman Pang Muslim. Jadi ini resolusi hijrah ini dari murid saya Rizal Pamuji. Ya, kemudian saya juga menulis buku 3, ya, dan ada beberapa yang lainnya. Saya bedah buku sampai ke berbagai kota di seluruh Indonesia dan sempat di Malaysia itu di Johor dan di Kuala Lumpur itu untuk bedah buku-bukunya Pang Muslim ini di sana. Dan sana di Malaysia disambut luar biasa. Ya, padahal mereka anak-anak pang biasa yang mungkin kalau kalau saya lihat ketertarikan mereka terhadap Pang Muslim itu karena keunikannya. Ini ada ya di Indonesia itu ada komunitas punk yang berhijrah gitu ya. Kemudian tahun 2017, nah ini fase yang Better Youth tadi sudah sampaikan, dan akhirnya alhamdulillah kami punya base camp dan aktivitas kami berpusat di satu sentral kantor kami ini, yang kemudian paruh di belakang kami bangun masjid, ya di depan ini kafe yang mana
tempat-tempat ini kami gunakan untuk seluruh aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman anak muda di Surabaya dan sekitarnya. Aktivitas kami sangat banyak. Yang terpenting bagi kami adalah membina, mendampingi, membina, dan mengupgrade anak-anak muda itu dari, tadi kalau dikatakan Ustaz Zailani, dari minus, sampai dengan mereka kemudian menjadi manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang seniman, mereka harus menjadi seniman hebat. Yang mereka misalnya seorang yang dulunya misalnya seorang pentato misalnya, maka mereka harus menjadi dai yang bergerak dan punya program di bidang hapus tato. Yang mereka misalnya sukanya misalnya hobinya traveling, maka mereka gimana caranya dari travelingnya bisa menjadi konten dakwah yang membuat mereka kemudian direspeki oleh sesama komunitas yang suka traveling. Dan macam-macam, ada yang seniman visual, ada yang sukanya graffiti, ada yang musisi, ya, macam-macam. Nah, mereka harus menjadi orang-orang yang pandai di bidang itu, tetapi keislaman mereka kuat, sehingga mereka direspeki oleh orang lain dan menjadikan orang lain itu kemudian berpanutan, ya, untuk kemudian mengikuti sampai di aspek-aspek yang bersifat religius. Jadi toolsnya adalah kehebatan mereka dalam bidang yang mereka kuasai. Fotografer misalnya, dia suka motret, maka kita gimana caranya dia kemudian direspeki oleh sesama orang-orang yang pecinta fotografi. Maka kita optimalkan kemampuan itu, kita beri space untuk mereka pameran, kita undang orang-orang kompeten, kita publikasikan hasil karya mereka, dan itu membuat mereka bangga dan mereka akhirnya senang ya berada di bidang-bidang itu. Jadi kami nggak memaksa mereka untuk melakukan hanya satu aktivitas belajar agama saja, tetapi mereka di sini menjadi senang karena mereka kompetensi mereka atau potensi yang mereka miliki itu kemudian bisa dikembangkan dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ini adalah suasana kami ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, kemudian kita jelaskan tentang Islam. Ini satu kelompok yang saya bina itu jadwalnya kalau di Basecamp itu Selasa malam selalu. Jadi Selasa malam itu sudah teman-teman di sini udah hafal. Oh ini kelasnya Ustadz Aik yang dihandle anak-anak pang, seniman, ya pokoknya nakal-nakal, gitu ya. Nah ini wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang tadi ada di foto-foto waktu anak-anak pang lagi manggung. Ini yang lagi yang mohab sebelah kanan ini namanya Boim. Teman saya dulu sejak saya ngepang tahun 96, 97. Ya. Sampai sekarang meskipun rambutnya masih kayak gini, itu karena memang dia masih sampai hari ini dia masih ada di komunitas pang. Tapi dia ngaji. Dia ngaji, dia belajar Quran, sudah 3 tahun dia ada di Better Youth, dan konsisten. Setiap seminggu itu 2 kali dia di Better Youth. Yang 2 hari itu selalu setiap habis maghrib dia belajar Quran, ya, baca hijaiyah itu sekarang sudah hampir selesai beginnernya, mau masuk ke advance. Kemudian yang kedua dia belajar tentang pemahaman. Ya, ini kalau yang pemahaman saya yang handle. Kalau tentang Quran ada lagi Ustadz Wiki yang handle. Jadi teman-teman itu gitu, ya. Dan mereka ini melakukan ini tanpa dipaksa, tanpa diuyak-uyak ya kalau orang Jawa itu diobrak-obrak ayo ayo berangkat, ayo ayo ikut gitu enggak. Mereka itu bahkan kalau 1 kali pertemuan saya sedang sakit atau saya berhalangan, mereka itu minta agar itu diganti di esok harinya. Jadi mereka itu sudah merasa butuhnya itu luar biasa. Ya. Ya, ini anak-anak muda itu kalau digerakkan hatinya, maka luar biasa mereka itu sebenarnya punya kekuatan yang dahsyat. Ini mereka-mereka ini dulu pada saat pertama kali datang ke tempat kami, mereka itu saya karena kafenya baru buka di depan, saya undang mereka untuk minum kopi bersama, ngobrol sambil ngopi.
setelah mereka lihat ya basecamp, mereka tertarik, wah di sini kalau mau belajar ngaji bisa, gitu. Ustadz, gitu. Bisa ya, wah saya mau Ustadz, gitu. Oke, akhirnya kita belajar ngaji. Tapi kemudian saya bilang gini, apa namanya, mereka bilang gini, Ustadz saya ini nggak apa-apa tang ngaji, tapi dalam kondisi saya itu setiap hari itu sebetulnya minum gitu, saya itu mabuk setiap hari. Boleh lah saya itu ngaji dalam kondisi, maksudnya datang ke tempat ini dalam kondisi mabuk gitu. Wah, setiap hari gitu. Iya. Wah, saya bilang saya bilang begini, ya usahakan kalau pas lagi di depan Quran jangan mabuk. Nanti sungkan sama Allah gitu. Nah, awalnya dia merasa agak berat, tapi kemudian dia bersyukur, dia ketemu sama saya, dia bilang, Ustaz, alhamdulillah seminggu itu yang biasanya 7 hari selalu mabuk, minimal sekarang itu seminggu 2 hari saya berhenti mabuk. Ternyata saya bisa, saya malu ternyata kalau saya sampai mabuk itu ketemu eh, ustadz-ustadz itu ngaji di depannya itu kemudian mulutnya bau alkohol. Itu 3 tahun yang lalu. Hari ini mereka semua udah bebas dari alkohol. Ya, hari ini semuanya. Dan tidak pernah satu kali pun lisan saya menyampaikan bahwa kalau kalian mau ngaji di sini, jangan sekali-kali datang dalam kondisi mabuk. Nggak pernah saya ngomong kayak gitu. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh mereka meninggalkan kemaksiatan. Saya hanya bilang, ya, menyampaikan tentang bagaimana kemudian iman itu bisa tumbuh dalam hati mereka. Karena saya percaya bahwa kegelapan itu akan menyingkir ketika kita perbanyak cahaya. Sehingga kalau mereka makin cinta sama Allah dan Rasulnya, itu ditinggal sendiri tanpa kita suruh. Mereka itu udah tahu kalau itu haram. Ya insya Allah begitu. Ya, ini kondisi kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, ya santai, kemudian belajar agama, itu kondisinya kayak gini, seru-seruan. Saya nggak pernah apa namanya kaku ya kalau kalau belajar ini ya, kalau belajar agama ini nggak pernah. Saya selalu ngajak mereka itu santai pokoknya. Ya, tapi mereka enjoy sekali. Dan ini suasana-suasana setiap pekan tuh kayak gini. Dan ini sampai hari ini terus bertambah, ya, dan semangat mereka Masya Allah. Kalau kita lihat wajah-wajah mereka ini bukan wajah-wajah yang kalau saya ngomong kemudian WA-an sendiri, enggak. Wajah-wajah mereka-mereka yang sangat serius memperhatikan saya ngomong. Ya kadang itu mengalahkan mereka-mereka yang nggak pernah ini ya, yang nggak pernah nakal. Kalau kajian kadang nggak fokus. Mereka ini fokusnya luar biasa. Ya. Kadang saya nongkrong 1,5 jam, mungkin materi saya cuma 20 menit, mungkin ya. Karena saya nggak pernah lama-lama. Yang paling lama itu diskusinya sambil ngopi, sambil nyemil, diskusinya. Karena pertanyaan pasti sangat banyak. Ini program-program kami, ya, Fokus Nato, pembinaan, kemudian penyuluhan di SMA, SMA, kemudian kajian pemuda, belajar Quran, dan seterusnya. Ya, jadi ini. Kemudian ada, mohon maaf, tadi saya ingin sampaikan materi eh, yang saya siapkan. Insya Allah ini cepat saja. Ya, jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah. Jadi pemuda Muslim itu adalah kalau kita bicara tentang pemuda, pemuda itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pemuda itu identik dengan kekuatan. Jadi kalau dalam surat Ar-Rum ayat 54, insya Allah, Allah itu menciptakan manusia itu melewati 3 fase. Fase yang pertama itu Allah sebutnya fase lemah pertama. Kemudian dari yang lemah itu dia jadikan kamu kuat. Nah, itu fase kuat. Fase kedua. Kemudian dari yang kuat itu kemudian Allah kembalikan kamu lemah lagi dan berubah. Dalam surat Ar-Rum itu 54 itu menunjukkan bahwa para ulama mengidentifikasi bahwa yang dimaksud 3 fase ini ada yang pertama fase anak-anak, yang mana di situ berkumpul semua kelemahan karena fisik belum sempurna, kemudian akal belum sempurna, maka disebut lemah pertama.
Kemudian yang kedua ini adalah fase kuat, yang mana ketika seseorang masuk usia muda. Ya. Tapi kemudian manusia masuk fase yang ketiga, yaitu lemah kembali dan berubah. Nah, disitulah kita bisa memahami bahwa pemuda itu adalah, kata para ulama, fase yang di situ Allah berikan karunia kekuatan yang luar biasa. Baik itu kekuatan fisik, kekuatan akal, kekuatan ruhiyah. Tiga-tiganya adalah modal kita untuk bisa produktif, ya, untuk kemudian berislam dengan baik. Nah, kalau kita lihat yang disebut dengan iman itu, ketika kita ngomong pemuda Muslim, maka produktivitas itu harus kita lihat sebagaimana di dalam bab-bab akidah, ya, pasti akan ada hubungannya dengan iman, ya, bahwa di dalam kitab-kitab ulama mereka mendefinisikan iman itu apa, ya, yaitu sesuatu pengakuan yang disampaikan secara lisan, diyakini di dalam hati tanpa ragu-ragu, dan dibuktikan dengan amal. Nah, ketika kita ngomong produktivitas, maka kita bicara amal. Maka iman dengan amal itu nggak pernah bisa dipisahkan. Maka kalau kita itu bicara tentang produktivitas, berarti kita bicara amal, di saat yang sama kita bicara iman. Karena amal itu merupakan pembuktian iman kita. Orang itu dia produktif amalnya, maka di saat yang sama dia sedang membuktikan kepada Allah bahwa aku ini beriman, ya Allah. Maka kalau orang itu beramalnya ngawur, maka dia ini sebetulnya berdampak kepada kesempurnaan iman, karena amalnya tidak produktif. Tidak produktif itu nanti saya sampaikan bahwa tidak produktif itu amalnya tidak memberi impact apapun. Nah, itu salah satunya itu. Ya, maka kita bisa sampaikan bahwa yang namanya iman itu adalah ketika dia diucapkan dengan lisan, diakui secara tidak ragu-ragu dalam hati, dan kemudian dibuktikan dengan amal. Nah, ada satu inspirasi yang saya dapat dari surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Allah berfirman yang bunyinya begini. Jadi orang-orang Arab Badui berkata, dia datang pada Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, kami telah beriman. Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk menjawab, katakanlah kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah muslim atau tunduk. Jadi baru pengakuan saja. Ya, jadi kalau orang itu baru KTP-nya saja, itu baru muslim saja, tapi belum beriman. Nah, karena kata Allah, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di ayat yang berikutnya, di surat Al-Hujurat ini, Allah kemudian mendefinisikan iman itu. Dan ini hubungannya dengan amal. Apa itu? Yang pertama disebutkan, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah mereka yang yakin, percaya, sungguh-sungguh, ya, beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia berimannya tidak ada ragu-ragu sedikit pun, dan kemudian dia berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Jadi amal itu adalah pembuktian terhadap iman. Ya, mereka ini orang-orang yang benar imannya. Nah, kalau ada orang hanya mengaku saja dia, tapi dia tidak sungguh-sungguh berjuang ketaatan kepada Allah, maka dia berarti hanya pengakuan saja, baru muslim saja, belum dikatakan orang beriman. Nah, di dalam hadis juga disebutkan bahwa amal itu tingkatannya bermacam-macam, dan itu hubungannya dengan iman. Kata Nabi, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih, kata Nabi. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, sedangkan yang paling ringan yaitu menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Ya. Nah, ini merupakan tingkatan. Jadi ada 70 cabang, itu berarti ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling utama, kata Nabi, berarti yang paling atas. Ya, sedangkan yang paling bawah adalah sekedar mengambil duri supaya orang lain nggak kena. Itu amal. Maka amal itu sebetulnya hubungannya erat dengan keimanan.
Nah, saya pernah ingat ya, waktu saya tuh dulu awal-awal berhijrah, ada satu buku atau dulu kaset ya, saya itu dikasih kaset sama kakak saya almarhum. Nah, eh, judul ceramahnya Hakim waktu itu Demi Masa, gitu ya. Ada bukunya juga, jadi saya punya bukunya, punya kasetnya. Nah, saya ingat kalimatnya nggak persis-persis amat, tapi kata beliau begini kurang lebih, kata Hakim. Kunci sukses di dunia dan akhirat itu adalah produktivitas dalam beramal. Dan kita itu hanya dikasih modal oleh Allah itu dua. Ya. Allah ngasih kita modal waktu 24 jam sehari dan diri kita sendiri. Jadi modalnya dua. Ya. Nah, kalau orang itu dikasih modalnya dua, waktu dan dirinya sendiri, maka menentukan kita itu sukses atau tidak di dunia akhirat, itu semua ada di tangan kita. Karena modalnya udah dikasih semua sama Allah. Nah, kalimat A'agim ini nancep betul dalam hati saya. Ya, sehingga pada saat saya berhijrah itu, saya itu kagum dengan sosok A'agim ini dan ceramah-ceramah beliau, buku-buku beliau itu banyak sekali saya baca dan saya sampai hari ini di perpustakaan saya masih banyak. Nah, kemudian beliau juga banyak mengutip. Salah satu yang sering dikutip dan dibahas adalah surat Al-Asr. Saya pikir surat Al-Asr semua orang sudah tahu ya, sudah hafal. Tetapi ada yang menarik di sini. Ini masalah produktivitas. Dan terkait dengan masalah waktu yang tadi sudah disampaikan oleh Agim. Allah berfirman yang artinya begini. Ya, demi masa, demi waktu. Ya, wal asr. Innal insan lafi khusrin illa. Ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi defaultnya orang itu kalau dia nggak paham dengan waktu, maka dia pasti rugi. Tapi oleh Allah ditekankan pengecualian. Pengecualian itu sesuatu yang kalau Khusus. kalau ya ini iya. Jadi kalau dalam Islam itu ada salah satu strategi yang menarik ya, ketika ketika kalimatnya itu semuanya rugi kecuali yang beriman. Itu menarik sekali karena itu hampir sama dengan susunan kata ketika kita membaca la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ya, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu penekanan yang sangat luar biasa. Maka kecuali orang-orang beriman, kemudian dia beriman, kemudian beramal soleh sebagai pembuktian keimanannya. Dan kemudian yang menarik adalah ditutup dengan wa amil solihati wa tawasobil hak wa tawasobil. Jadi dia berusaha menasehati, saling menasehati antar sesamanya agar dia mentaati kebenaran yang Allah sampaikan dan bersabar dalam berproses. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, 3 ayat itu, niscaya hal itu akan cukup untuk mereka. Artinya apa? Ya kesempurnaan orang beriman itu ya ini. Udah dia imannya benar, kemudian dia buktikan dengan amal, kemudian dia istiqomah dengan cara apa? Saling menasehati antar sesama. Orang itu kalau nggak punya komunitas yang orang-orang soleh semua, maka dia kalau lagi turun iman, siapa yang nasihati? Nggak ada. Maka kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk selalu punya komunitas orang-orang soleh. Karena itu penting dalam menjaga kestabilan iman kita. Maka kunci sukses beramal dalam surat Al-Asr, ya, imannya harus benar, kemudian dia harus memanfaatkan waktu secara produktif, ya kan, beramal, ya beramal, kemudian dia menjaga keistiqomahnya dengan saling menasehati. Nah, kalau kita bicara produktivitas dan efektivitas dalam beramal, ya, maka kita harus tahu yang disebut dengan prioritas. Ya, jadi produktivitas itu dan efektivitas itu nggak ujuk-ujuk ada. Orang harus mengilmui betul amalnya supaya tahu mana yang dilakukan dulu dan mana yang nanti. Karena semua yang diperintahkan Allah dan Rasul itu penting, nggak ada yang nggak penting. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu itu nggak penting, itu nggak mungkin. Tapi di antara yang penting itu ada tingkatan-tingkatannya, yang mana itu harus didahulukan di antara yang lain. Gitu. Kemampuan orang untuk mengidentifikasi mana yang paling urgent dan penting di antara yang penting-penting lainnya, itulah yang disebut dengan produktif dan efektif.
Ya. Nah, ini yang akan kita bahas sekilas. Contoh, ini ada fenomena kalau dalam Islam itu yang menarik itu adalah fenomena-fenomena orang nggak ngerti prioritas amal. Itu banyak. Contoh, kalau Ramadan. Kalau pas sholat Isya, terawih, rawani masjid itu. Sampai full depan. Nanti kalau sholat subuh, atau duhur, atau asar, sepi. Padahal subuh, duhur, asar itu wajib. Terawih itu sunnah. Tapi yang rame terawihnya. Kan aneh. Bagaimanapun juga, pahalanya terawih, mau 1.000 kali terawih nggak akan bisa melewati besarnya pahala orang itu sholat subuh berjamaah. Tapi orang lebih semangat terawih. Saya nggak ngerti kenapa begitu. Padahal itu sunnah hukumnya. Gitu. Ada juga yang berkali-kali berangkat haji, menghabiskan puluhan sampai ratusan juta. Sekarang Furoda bisa sampai 350 juta. Haji udah kayak orang berangkat ke pasar, ya. Jadi sewaktu-waktu tinggal daftar dan berangkat. Hari ini kayak gitu. Sedangkan betapa banyak pondok-pondok pesantren di pelosok, masjid-masjid kayak suraunya Ustadz Zailani butuh bantuan dana. Seandainya 350 juta itu dibangunkan masjid, ya, yang ada di tempatnya Ustadz Zailani, saya pikir pahalanya puluhan kali lebih dahsyat dari dia berangkat haji sendiri. Karena haji itu hanya 1 kali yang diwajibkan, ya, hanya 1 kali. Ya, sedangkan yang berikut-berikutnya itu sudah tidak wajib. Artinya, kalau orang paham prioritas amal, dia akan mendapatkan pahala harusnya jauh lebih dahsyat. Bahkan dia memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita yang belum pernah haji, supaya mereka bisa berangkat. Yang baru pertama kali belum pernah, itu bisa berangkat. Karena kuotanya kita eh, jadi nggak ngambil. Gitu, ya. Ini salah satu contoh. Kemudian menghabiskan miliaran rupiah membangun menara semegah mungkin. Wah, dengan kerlap-kerlip dan wah, kata bengek, ya. Lupa bahwa SDM-nya pengelola masjid itu, entah imamnya, entah marbotnya, nah, itu mereka seharusnya bisa menjadi orang-orang kunci di dalam dakwah masjid itu. Harusnya kualitasnya diperbaiki, pemahaman agamanya diperbaiki, sehingga masjid itu bisa menjadi pusat peradaban. Nah, kalau sekarang marbot itu, mohon maaf, eh, dianggap profesi yang nggak keren. Nah, kalau di masyarakat kan gitu. Nggak ada kemudian saya punya cita-cita anakku nanti jadi marbot masjid. Nggak ada orang tua kayak gitu. Padahal para sahabat dulu itu peradabannya dibangun dari masjid. Bahkan dulu dikatakan, ya, kata Dr. Muhammad Munir Ghotban, dikutip oleh Ustadz Budi Azhari, beliau pernah mengatakan, seandainya dunia ini punya masalah, problem, maka solusinya mau cari orang hebat di mana, maka Madinah punya. Di mana tempatnya, cari di Masjid Nabawi itu orangnya ada di situ semua. Sedahsyat itu kehebatan masjid. Oh, dia nggak keren. Mereka lah ada, mereka orang-orang yang bakal nanti menjadikan. Kemudian sibuk menabung demi masa depan dirinya, sedangkan masih banyak yayasan organisasi sedang butuh dapat dana operasional, ya, yang mereka ini jalan.
Ya, mohon maaf saya terlempar karena koneksi Oke, tiba-tiba putus. oke, Sat, gigi. Saya kira tadi Ya, saya yang terlempar. Soalnya di sini kadang saya izin. GG. Lanjut, Sat. Ya, baik. Ya, oke. Kemudian fenomena yang lain misalnya. Ya, banyak ya ini. Sopan sama atasan di kantor, tapi kurang sopan sama orang tuanya sendiri. Menghabiskan biaya untuk sekolah S1, S2, S3, untuk ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ya, tetapi lupa bahwa yang fardu ain itu malah justru nggak dipelajari. Masalah akidah, masalah Quran, nggak pernah dipelajari. Makanya banyak sekali ya orang-orang lulusan S3 misalnya. Tapi kalau ditanya eh, surat Al-Fatihah itu maknanya apa? Nggak ada yang tahu. Sedikit lah ya. Dan itu menurut saya adalah sebuah prioritas yang fatal. Ya. Dan milih jodoh, kriterianya jodoh itu yang tampan, yang ganteng, yang kerjaannya mapan, kayak gitu ya. Nah, Kayak itu Sat. prioritas-prioritas di masyarakat. Ya. Nah, maka dari itu supaya produktivitas kita itu luar biasa, ya, dan kemudian dinilai oleh amal kita itu efektif, maka ada yang disebut dengan fikih prioritas atau aulawiyah. Fikih prioritas ini ada beberapa kaidahnya. Yang pertama, kalau kita beramal, pilihlah amal-amal yang prinsip-prinsip dulu didahulukan. Ya, masalah keimanan, ya itu didahulukan. Misalnya mau ngaji, pengen belajar agama, gitu ya. Nah ini saya kasih contoh. Dulu teman-teman yang beberapa anak pang itu ada yang datang itu langsung pengen belajar ikro, ya. Tapi saya tahu kalau ini langsung dituruti belajar ikro, mungkin 2 kali 3 kali pertemuan dia udah langsung mutung. Karena bagi mereka itu bukan sesuatu yang mudah, itu susah. Semangat mereka untuk tetap terjaga istiqomah itu berat. Nah, pada saat dia datang untuk belajar ikro, saya bilang sebelum belajar kita ngobrol-ngobrol dulu kayak gini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke kalian. Gimana kalau kita ngumpul setiap puasa dulu. Nah, disitulah kemudian saya bangun keimanan mereka dulu. Saya jelaskan tentang bagaimana Islam, bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah, sampai kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulullah itu bagus. Disitulah kemudian saya bilang, nah sekarang waktunya kamu boleh belajar Quran. Ya, dan alhamdulillah dengan itu dia paham. Oh, alah, ini toh maksudnya. Kenapa kita harus ngaji pemahaman dulu? Supaya belajar Qurannya itu istiqomah. Ini penting. Ini masalah usul, masalah prinsip. Yang kedua, mendahulukan amal-amal fardu yang wajib-wajib dibandingkan yang sunnah. Ya kayak tadi, jangan kemudian kita belan-belani apa namanya sholat teraweh, tapi kemudian subuhnya nggak ke masjid, duhurnya nggak ke masjid, ya dan seterusnya. Atau misalnya belan-belani sholat malam, tahajud, tapi kemudian setelah itu tiduran dan akhirnya terlewatlah sholat subuhnya. Nah ini belan-belani sholat tahajud tapi nggak sholat subuh tepat waktu. Ya ini gimana-gimana sholat tahajud itu setinggi apapun kemuliaannya tetap tidak bisa melampaui kemuliaan sholat subuh berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Nah ini masalah sepele, tetapi kadang orang nggak paham. Ya, kemudian yang ketiga, dahulukan yang fardu ain, wajib daripada yang fardu kifayah. Yang wajib tapi tidak mendesak karena ada orang lain yang ahli di bidang tertentu. Misalnya contoh, kita eh, punya duit nih untuk mau sekolah atau mau belajar ilmu. Nah, maka ilmu yang mana harus kita pelajari dulu? Nah, ilmu yang harus kita pelajari dulu adalah ilmu agama. Kalau memang nggak mau kuliah berat kuliah di jurusan agama, maka ambillah ilmu itu secara informal, ya, dari kursus, dari ngaji ke ustadz langsung, ya, talaki dan sebagainya. Metodenya bisa bermacam-macam. Tetapi ilmu fardu ain itu wajib dan semangatnya harus jauh lebih dahsyat daripada ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah bagaimana? Ya ilmu akuntansi, ilmu mendesain, ya, ilmu pertanian. Nah, itu fardu kifayah.
ya penting. Tetapi kalau sudah banyak orang yang ahli di bidang itu, maka posisi kita jadi tidak urgent. Kecuali kemudian kita itu menerapkan ilmu itu untuk dakwah, kemudian di tempat-tempat yang memang betul-betul dibutuhkan ilmu itu. Nah, itu baru urgensinya naik. Kemudian yang keempat adalah dahulukan amalan-amalan terkait dengan hak manusia daripada hak dengan Allah. Ya, contoh, tadi saya waktu ke Probolinggo ini di perjalanan saya ditelepon. Ustaz, saya ini mau haji, tapi kalau punya utang bagaimana? Utangnya dulu yang dibayar atau hajinya? Ya, saya bilang hutangnya dulu dibayar. Ya, karena haknya seseorang kepada sesama manusia itu lebih diutamakan dibandingkan dengan haknya dia kepada Allah. Kenapa begitu? Ya ini memang luar biasanya di dalam Islam. Jangan sampai kemudian seseorang berangkat haji, sedangkan orang yang diutangi tadi, ya, dia batin dalam hatinya, ini hutangnya gak dibayar-bayar, malah apa namanya dipakai buat haji. Harusnya itu dibayar dulu. Nah ini kaidah. Jangan sampai kemudian kita salah prioritas. Kemudian yang berikutnya adalah dahulukan hak-hak umat dibandingkan hak individu. Nah, teman-teman sekalian, ini penting sekali. Salah satu contoh begini, ketika beberapa waktu yang lalu ya, saya pulang dari Baitullah, saya sempat berpikir, saya nulis waktu itu, tapi itu hasil dari pemikiran saya. Saya berpikir, kenapa ya Rasulullah dan para sahabat itu ketika berhijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, itu setelah kondisinya kondusif, Rasulullah itu dan para sahabat tinggalnya tetap di Madinah, nggak balik ke Mekah. Padahal di Mekah itu orang itu kalau sholat 5 waktu ya di Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Ya, 100.000 kali. Secara hitungan kalkulator, kalau kita sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, itu hanya dilipatkan 1.000 kali. Jadi 100 kali lebih banyak di Mekah, ya, di Masjidil Haram. Jadi dikalikan 100.000 kali. Nah, kenapa kok para sahabat itu tetap tinggal di Madinah? Bahkan di antara mereka banyak juga yang kemudian ekspansi ke luar negeri, seperti Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman, seperti Abu Ubaidah ke Syam, ya, kemudian Bilal juga berangkat ke Syam, dan banyak sekali sahabat yang Muawiyah sampai ke Afrika dan seterusnya. Kenapa mereka malah justru ekspansi? Kalau mereka harusnya banyak-banyakin amal individu, harusnya lebih cocok mereka tinggal di Mekah. Sedangkan para sahabat itu tinggalnya di Madinah. Ada makam baki itu di sebelahnya Masjid Nabawi. Itu ada 10.000 makamnya para sahabat di situ. Sedangkan di Ma'la yang ada Mbah Mun di sana dimakamkan di situ. Itu kalau sahabat bisa dihitung jumlahnya. Hanya sedikit. Dan itu hanya keluarga Nabi seperti Abdul Muthalib, kakek Nabi, kemudian paman Nabi Abu Thalib, kemudian sebagian beberapa paman Nabi yang lain, kemudian istri Nabi Khadijah, ya, kemudian beberapa anaknya Abu Bakar ada di sana. Tapi itu nggak banyak gitu. Dibandingkan dengan di Baki 10.000 lebih para sahabat. Nah, ketika saya berpikir, kenapa mereka kok nggak nyari amal individu saja dibanyak-banyakin di Masjidil Haram, ya, sholat sebanyak mungkin di situ. Ternyata saya menemukan kata kunci bahwa Nabi itu nggak pernah mengajarkan para sahabat itu untuk memperbanyak amal individu. Yang Nabi dorong pada mereka itu adalah amal sosial. Apa bedanya? Amal individu itu pahalanya hanya dinikmati dirinya sendiri, sedangkan amal sosial pahalanya bisa dinikmati oleh semua orang yang ada yang memanfaatkan amal tersebut. Contoh misalnya, ya, kalau kita lihat ada hadis yang sangat populer, ya, seseorang ketika meninggal dunia amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Saya tanya, 3 ini yang terputus ketika orang sudah meninggal,
tiga-tiganya apakah amal individu atau amal sosial? Tiga-tiganya sosial. Karena dampaknya paling dahsyat. Ya. Sedekah jariah. Ya, kita menyedekahkan sesuatu yang mana manfaatnya dipakai terus sampai seumur hidup, bahkan orang itu meninggal, tempat atau yayasan atau masjid atau sekolah atau apapun, fasilitas kebaikan apapun, kalau itu masih digunakan untuk kebaikan, maka pahalanya akan ngalir terus, meskipun orang yang nyumbang udah meninggal. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Kita ini bisanya jahit, ngajarin jahit tetangganya, tetangganya bisa dapat ilmu jahit, kemudian dia bisa bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bisa cari nafkah. Setiap kebaikan yang orang itu lakukan, maka pahalanya ngalir sama tetangganya yang ngajari jahit. Padahal cuma jahit doang. Tapi itu ilmu bermanfaat. Coba bayangkan orang yang cuma bisa jahit, ngajari 100 orang jahit. Bayangkan ilmunya berlipat ganda luar biasa. Meskipun cuma bisa masak, kalau masak itu kemudian diceritakan, diajarkan pada orang-orang di kampungnya, maka ilmu itu digunakan untuk masakkan suaminya, masakkan anaknya, maka pahalanya mengalir terus. Dan resep itu mungkin diajarkan pada anak cucunya, maka pahalanya bisa mengalir terus. Dan ini nggak pernah terbayang dalam pikiran kita. Tetapi ketika saya pulang, ketika saya berada di Masjidil Haram, kemudian pindah ke Madinah, saya berat tawaf wada itu, meninggalkan Mekah. Tetapi ketika saya ingat bagaimana Rasulullah dan para sahabat mendidik para sahabat itu untuk menjadi orang-orang yang beramal sosial, ya, yang baik, yang kemudian dinilai oleh Allah dan Rasulnya itu jauh lebih baik dibandingkan mengumpulkan pahala untuk dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, dahulukan loyalitas kepada umat daripada loyalitas kepada individu atau kelompok. Jadi kita ini kadang-kala, ya, kalau kita itu punya yayasan sendiri misalnya, kadang-kala ada orang-orang yang merasa ego, ya, ketika kita harus sharing ilmu kepada yayasan lain, ya. Nah, ini nggak benar, ya, nggak benar ini, serius, ya. Kontek. Nah, orang-orang seperti ini menunjukkan bahwa dirinya hanya mementingkan kelompoknya, padahal, ya, urusan umat itu jauh lebih penting. Ya, kapan hari itu ada oknum mengatakan di berita itu, ngapain orang, mohon maaf, ini ada satu ormas, ngapain orang ormas ini seperti kita harus pakai istilah, misalnya kan ada sekolah itu dengan embel-embel Islam. Islam terpadu. Sekolah Islam terpadu. Ngapain kita ikut-ikutan pakai nama Islam terpadu? Wong kita ini ormas ini kok, kita itu lebih hebat dari mereka. Nah, jadi hanya karena embel-embel nama saja, dia karena itu identik dengan ormas lain, maka dia nggak mau. Nah, ini nggak benar. Ini menunjukkan bahwa kita masih terlalu fokus, ya, untuk kemudian peduli dengan kelompok kita sendiri. Padahal semua orang yang bikin sekolah selama dia Muslim dan dia paham dengan prioritas, ya, maka harusnya loyalitas itu dia tunjukkan kepada umat, bukan kepada kelompok. Gitu. Nah, maka ketika kita bicara produktivitas dan efektivitas, maka kita bicara tentang yang pertama, impact. Amal kita tuh impact-nya seberapa sih? Dampaknya sebesar apa? Kalau hanya untuk diri kita sendiri, maka nggak produktif tuh namanya. Nggak efektif namanya. Kalau hanya dinikmati oleh diri sendiri. Maka dulu para sahabat itu, ketika mereka itu jadi orang hebat, dikatakan orang hebat tuh karena impact-nya dahsyat. Ya. Dulu Muawiyah bin Abu Sufyan itu. Muawiyah itu ketika lahir, ya, ini kebiasaan orang Arab, itu cita-citanya sangat tinggi. Itu Hindun itu ibunya, zaman belum masuk Islam saja, ketika anaknya lahir, Muawiyah itu lahir, masih bayi. Ada orang-orang dari luar kota itu berkunjung ke situ kemudian mendoakan. Doanya apa? Saya doakan anakmu jadi pemimpin Arab, gitu ya.
Itu ibunya marah, celaka kamu katanya. Aku ini menjadikan anakku bukan nanti jadi pemimpin Arab saja. Dia akan menjadi pemimpin dunia katanya. Kenapa? Karena dia pikir impact. Orang itu kalau jadi pemimpin, maka pemimpin itu bukan skala kecil cita-citanya, harus jadi pemimpin besar. Karena pemimpin besar, impact-nya itu besar. Gitu. Jadi cara berpikirnya kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita itu beramal, maka pikirkan impact-nya harus besar. Gitu. Mau nyumbang saja, mohon maaf, kita seringkali ngabisin duit nyumbang infak, sedekah. Kita kan merasa sudah banyak sedekah dengan kita ngasih receh di setopan-setopan apa lampu merah, ada orang ngamen. Kita merasa diri kita udah wah hebat lah ngasih sedekah orang. Padahal itu impact-nya kalau kita pikir-pikir ya kecil banget. Ya bukan berarti kita nggak boleh ngasih, ya kasih aja. Tapi jangan berpikir bahwa kita udah punya amal yang udah hebat. Enggak. Amal hebat itu ketika dana yang kita gunakan, ini kita gunakan untuk membiayai sesuatu yang dampaknya bertubi-tubi berlipat-lipat. Ya, cari pondok-pondok yang butuh bangun pondoknya, sekolah-sekolah yang butuh bangun sekolahnya, yayasan-yayasan yang punya program-program yang bagus. Itu yang butuh impact. Ya, kita yang butuh, bukan mereka. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara produktivitas itu tentang time management. Time management ini menarik karena caranya itu khusus. Ya, kita sekarang toolsnya sudah ada. Jadi yang pertama, kalau mau time managementnya baik, ini yang terakhir, maka toolsnya harus punya. Catat urusan kita dalam jadwal kita. Kita ini punya handphone, teman-teman sekalian. Handphone kita itu ada Google Kalendernya. Silakan diklik itu. Masukkan aktivitas penting kita di situ. Yang rutin dulu. Ya, misalnya saya setiap Senin jam 8 pagi sampai jam sekian, misalnya jam 10 saya ngajar. Saya catat dulu karena itu rutin. Selasa saya ngajar jam 10 sampai jam 12, sampai jam setengah 12, belum duhur. Kemudian nanti hari Rabu saya plot-plot dulu semua kewajiban saya yang penting-penting. Waktu sholat sudah punya reminder sendiri, ada aplikasi khusus reminder sholat, yaitu beres. Kemudian jadwal saya misalnya dengan anak-anak, dengan istri. Misalnya saya ngambil rapot anak, plot dulu. Atau misalnya nganter anak persiapan camping, plot dulu. Nah itu cara kita melakukan manajemen kayak gitu, manajemen waktu. Nah nanti saya tuh kalau ada kajian misalnya hari ini, saya itu ngasih reminder sampai 3 sampai 4 kali reminder. Remindernya yang pertama adalah 1 hari sebelum acara. Reminder kedua adalah 1 jam sebelum acara. Reminder ketiga adalah 30 menit sebelum acara. Reminder terakhir adalah 15 menit sebelum acara. Jadi reminder itu bertubi-tubi. Makanya kemarin Ustaz Zailani saya tanya, Ustaz, acara besok jadi ya? Itu karena reminder dari handphone saya bunyi. Tulisannya besok ngisi Zoom apa namanya Ustaz Zailani. Gitu ada tulisannya. Gitu. Jadi itu time management. Jadi kalau materi saya belum selesai, maka saya harus segera karena besok saya harus ngisi, gitu. Nah, tools ini sudah ada dalam smartphone kita, itu harus digunakan. Gitu. Kemudian kedua, harus punya tools atau sistem untuk mereminder, ya itu tadi ya. Sehari sebelumnya, 1 jam sebelumnya, 10 menit sebelumnya, itu silakan. Kemudian ketiga, disiplin. Harus tepat waktu. Ya. Saya bilang ke istri saya tadi, makannya yang cepat. Kita harus segera balik ke penginapan, kita harus siap-siap. Jadi 1 jam sebelum acara tadi saya sudah siap, ya, gitu. Kemudian yang keempat, jangan biarkan aktivitas lain ya mencuri jadwal kita. Nah, jangan sampai. Misalnya tiba-tiba sudah diplot, kemudian tiba-tiba ada diajak nongkrong misalnya gitu, ketemu sama teman alumni SMP misalnya gitu. Nah, itu mencuri aktivitas kita yang penting, nggak boleh. Kecuali aktivitas itu lebih penting dan lebih mendesak. Misalnya, mohon maaf, misalnya ada keluarga yang sakit, harus diantar. Dan kalau bukan kita yang nganter, nggak mungkin bisa. Nah, maka itu mendesak, penting. Ya, itu harus didahulukan. Ya, aktivitas yang
yang lainnya yang sudah kita plot bisa jadi kita geser atau kita batalkan. Nah, jadi ini cara time management yang baik. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak kepanjangan. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Silakan. Baik, insya Allah. Terima kasih Ustaz Aditya Abdurrahman yang sudah banyak sekali menyampaikan ilmu mulai dari pengalaman beliau sejak sebelum hijrah, kemudian setelah hijrah dan mengawali masa-masa bersamai dakwah dan sampai hari ini beliau istiqomah untuk terus berbagi ilmu termasuk pada malam hari ini. Dan tadi sudah disampaikan banyak hal di antaranya berkaitan dengan pemuda itu adalah kesempatan yang terbaik atau masa yang cukup potensial karena di antara dua masa yang lemah, yakni kelemahan sebelumnya adalah kelemahan masa kecil dan kelemahan sesudahnya adalah kelemahan masa tua. Dan Masya Allah tadi banyak sekali yang sudah kita dapatkan. Insya Allah Abang Kakak sudah menyimak ya. Nah saatnya sekarang sesi diskusi Ustaz nggih. Kita nanti persilakan langsung buat teman-teman yang ingin diskusi, sharing, atau mungkin ada hal-hal yang ditanyakan. Karena memang latar belakang beliau cukup unik dan memang dunia beliau beda mungkin dari kebanyakan ustadz-ustadz yang lain. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita banyak sekali mendapat manfaat ilmu yang beliau berikan. Monggo Bapak Ibu, Abang Kakak yang ingin sharing bisa resen, nanti kita silahkan. Nah, sambil mungkin menunggu teman-teman yang resen, Ustadz. Ini Ya. tadi kan Ustadz menceritakan cukup jelas ya dari pertama perjuangan Ustadz berdakwah setelah hijrah yang masih kemudian ikut manggung, tampil di dunia anak-anak pang, kemudian mendirikan pang Muslim yang sebelumnya underground tauhid ya Ustadz ya. Nah, kemudian lanjut lagi saat ini difokus di Yayasan Better Youth gitu. Nah, mungkin ini cukup menarik Ustadz dari fase-fase itu mungkin bisa disampaikan kenapa fase-fase itu kemudian ada, nggak fokus saja kalau misalnya dulu Ustadz fokus Pang Muslim ya udah besarin aja Pang Muslim sampai nanti gitu, nggak harus kan mendirikan yayasan ataupun kalau mau mendirikan yayasan fokus saja yayasan Pang Muslim misalnya gitu. Nah mungkin fase-fase itu alasan dibalik itu mungkin bisa di share juga ke kita saat barangkali ada teman-teman yang di sini punya kebimbangan atau punya posisi yang kok kayaknya dunia dakwah saya kok nggak berkembang gitu kan. Apa yang harus saya lakukan misalnya? Atau masa muda saya kok gini-gini aja. Apa nih yang mesti saya lakukan? Sedangkan Ustadz tadi dengan fase-fase itu nampaknya semakin berkembang gitu. Bahkan dakwahnya semakin diterima dan Masya Allah luar biasa tadi yang kita sama-sama saksikan. Santri atau murid Ustadz itu benar-benar berdaya gitu. Potensinya naik dan mereka bangga. Nah ini menarik Ustaz. Mungkin di balik itu Ya. apa ini yang latar belakang Ustaz? Silakan. Sambil menunggu Ya. diskusi. Baik. Jadi dulu Pang Muslim itu memang sebetulnya Pang Muslim itu bukan saya yang mendirikan. Komunitas itu sudah ada dulu di Jakarta, sahabat saya yang mendirikan. Saya hanya melanjutkan cabangnya di Surabaya. Waktu itu saya izin untuk melanjutkan karena dulu ketika tahun 2014 itu foundernya udah bilang di Jakarta Pang Muslim itu udah tuntas, udah selesai, udah pada mentah semua, udah pada beres semua, sehingga mau dibubarkan. Saya bilang jangan dulu, tak pinjem aja dulu namanya untuk di Surabaya. Nanti saya yang rawat nama Oh, itu sekaligus dengan saya pakai bendera itu untuk saya berdakwah di teman-teman Pang. Nah, lalu kemudian kenapa kok Pang Muslim tidak bisa menjadi yayasan? Karena memang Pang Muslim itu eh, apa namanya wasiatnya dari para pendahulunya jangan menjadi organisasi. Biarlah itu tetap menjadi komunitas saja. Ya, sehingga saya pikir seperti itu. Oh, kalau begitu saya harus mendirikan sesuatu yang mana di situ harus legal secara hukum,
kemudian sistemnya bisa dibuat dengan sangat rapi, dan mampu membuat masyarakat lebih trust kepada kami karena yayasannya karena institusinya formal gitu. Jadi hanya secara hukum saja formal, tetapi kami ketika berdakwah, Better Youth itu harus menampilkan suasana yang tidak formal. Nah, itu. Jadi kami itu secara dapurnya itu sangat formal, sangat tertata, sangat sistemik. Orang-orangnya khusus untuk bekerja di balik layar. Ya, bahkan kami punya staf itu sekarang ada 9 orang. Itu staf yang tim kreatifnya saja ada 3 orang. Ya, kemudian ada tim manajemen itu ada ya, sisanya beberapa orang. Nah, ini menunjukkan bahwa apa namanya? Ya berdakwah itu memang harus tertata dengan sangat rapi karena kemungkaran yang tertata rapi, tersistem dengan baik itu bisa mengalahkan dakwah yang dia tidak tersistem. Nah, ini masalahnya. Nah, kalau dakwah semuanya serabutan ini bahaya nanti. Gitu. Apalagi dulu guru saya bilang begini, wah nanti kalau kalau antum ini sewaktu-waktu dipanggil sama Allah terus kemudian sistemnya belum dibuat, lah terus siapa yang neruskan? Gitu. Nah saya jadi waduh ini bener juga karena dulu Rasulullah wafat itu Rasulullah sudah punya penerus yang luar biasa kualitasnya ya. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan sekian ribu sahabat lainnya yang hebat-hebat. Nah saya belum, saya mikirnya Pang Muslim nggak bisa ini harus sesuatu yang baru yang saya jadi bisa lebih bebas untuk kemudian menentukan arahnya. Insya Allah seperti itu. Berarti secara apa ya, secara prinsip pergantian semacam komunitas, kemudian ganti nama atau mungkin mendirikan lembaga baru itu sesuatu yang nggak saklek Ustaz ya, mengikuti ini ya kebutuhan gitu. Iya, jadi kita membaca kebutuhan umat karena apa namanya dakwah itu kan harus bisa membaur ya, sehingga kita harus pelajari kebutuhan umat. Seperti itu. Nah, ini yang gabung bersama kita ini tidak hanya para mujahidin atau memang yang benar-benar muda Ustaz. Ternyata ada juga yang pernah muda gitu. Nah, ada pengurus masjid dan lain sebagainya. Monggo mungkin Bapak Ibu yang ingin sharing-sharing bagaimana kemudian menghadapi dunia anak muda gitu agar masjid yang dikelola itu bisa berkolaborasi dengan anak muda karena biasanya kebanyakan masjid itu kan seolah-olah jauh dengan dunia anak muda gitu Ustaz. Nah, atau mungkin Ustaz punya saran khusus nih agar kemudian masjid itu produktif bersama anak muda karena rata-rata ya seperti yang kita tahu pengurusnya udah sepuh, mungkin sudah apa namanya sudah pensiun. Bukan soal itunya yang kemudian salah, tapi kemudian ada generasi muda yang tidak ada di situ gitu. Nah, ini mungkin Ustaz punya khusus atau saran khusus agar sebagai mungkin marbot atau sebagai takmir atau bahkan menjadi ketua takmir barangkali punya langkah-langkah strategis untuk mengakomodir atau menghimpun anak-anak muda agar bisa berkolaborasi di masjid gitu. Ya, jadi saya sharing dulu ya. Dulu kami di awal memang memulai dakwah itu awalnya bukan dari masjid. Kami dulu punya mindset pertama kali yang kami pikirkan tuh sebelum kemudian hari ini kita berpikir membangun masjid dan alhamdulillah sudah berdiri meskipun belum sempurna. Tapi dulu kami pikirnya gini, masjid itu sudah banyak. Kita berdakwah jemput teman-teman untuk kemudian kita bawa ke masjid yang sudah ada ya. Artinya kita memakmurkan masjid yang sudah ada. Betul. Makanya dulu kami punya program namanya program main ke masjid. Itu salah satunya kami ingin berkolaborasi dengan masjid-masjid. Bagaimana caranya kemudian anak muda terserap ke situ. Nah, alhamdulillah program main ke masjid ini cukup lama berjalan ya, dan lancar-lancar saja dan alhamdulillah baik respon dari audiens dan masjid-masjid yang kami ini. Tapi kemudian ketika ada satu titik di mana
masjid-masjid ini kemudian jadi punya ingin punya apa ya istilahnya, dia apa istilahnya ingin mengambil alih kegiatan itu menurut versi mereka-mereka yang ada di masjid itu, yang mereka notabene sudah sepuh-sepuh Oke. ya. Jadi yang sepuh-sepuh ikut pengen ikut cawe-cawe ya, ini cawe-cawe. Nah, cawe-cawenya sepuh-sepuh itu seringkali kemudian tidak dipahami oleh audiens anak-anak muda ini. Jadi Hmm. maksud saya, kalau masjid itu ingin diramaikan dengan anak-anak muda, maka serahkan apa namanya tugas itu kepada yang muda juga. Biar Nah, yang sepuh-sepuh nggak usah tampil dulu, jangan tampil dulu, karena tampil yang sepuh-sepuh itu perlu di briefing dulu, bagaimana caranya kemudian masuknya kepada mereka, ya, ya, yang pasti, ya mohon maaf ini misalnya contoh kita mau bikin event kajian, katakanlah begitu, khusus anak muda yang Oke. ada di masjid-masjid misalnya itu. Kadang-kala yang sepuh-sepuh itu ingin ngasih sambutan, Oke. ya. Nah, kalau udah sambutan, yang pertama sambutan ketua takmir, yang kedua ketua panitia, Ah, nanti yang ketiga siapa? Gak mulai-mulai gitu. Padahal anak muda itu nggak bisa kajiannya itu seformal itu dan seteknis itu cara penyampaiannya. Maka kalau mau kajian, serahkan panitianya ke anak muda, MC-nya juga anak muda, kemudian pembicaranya juga anak muda, ya. Dan kerahkan anak-anak muda itu untuk selalu ada di lingkungan situ membersamai, bukan hanya sebagai panitia, tapi para peserta pun itu didatangi, diajak ngobrol, namanya siapa mas, rumahnya di mana, itu satu persatu harus ditanyain kayak gitu. Jadi kami dulu di main ke masjid itu, Better Youth itu awalnya oke. programnya itu kalau mau bikin kajian pemuda yang sudah hijrah-hijrah itu, saya minta untuk selalu mendekati yang datang-datang ini. Halaman, rumahnya mana mas? Gitu. Kuliahnya di mana? Ini tadi berangkat dari mana? Dari rumah atau dari kampus? Ngobrol. Asik ya, Ustaz. Jadi, saya bilang kepada panitia, saya bilang, ya, kalian itu udah hijrah duluan, atau kalian itu ya udah lurus duluan lah. Gitu. Perlakukan yang baru hijrah itu seperti muhajirin dan kalian sebagai yang ansor. Jadi layani sebaik mungkin mereka yang datang-datang itu. Jangan dipikir kalian itu panitia tuh sok-sokan wirawiri gitu ya, sombong panitia terus gak nyopo peserta, itu enggak. Kalian harus layani mereka senyaman mungkin mereka ada di situ, sehingga mereka akan ketagihan mau datang lagi. Nah, kalau kajian itu dicampur, ketika kajian di masjid itu kemudian dicampur dengan, mohon maaf nih bapak-bapak yang sepuh-sepuh nih. Oke. Nanti kalau saya ngundang anak pang gitu, ada yang Takut. tatuan gitu, dilihatin terus sama bapak-bapak ya, ini wong iki lapo gitu. Itu yang anak pang besoknya nggak balik situ. Minder duluan tuh. Makanya minder. Makanya masjidnya Better Youth itu khusus yang datang ke situ itu dikhususkan anak muda saja. Karena kami ingin menampung mereka-mereka yang kalau sholat di masjid yang lain itu dilihatin seperti tanda bedes, ya. Kasihan mereka itu mau sholat aja jadi tontonan. Padahal mereka mau sholat aja udah bagus. Betul, Ya, kalau betul. itu kemudian ditonton, ya kalau kemudian didatengin, kemudian dikasih kue, kemudian wah nggak boleh lah ya dilihatin, tapi memang interest untuk kemudian didatangi. Iku didelok itu tapi gak diparani gitu ya. Kan nggak nyaman itu teman-teman, kasihan gitu. Kan bisa jadi dicurigai, Ustaz ya. Iya malah gitu. Iya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Nah, ini sambil menunggu, monggo kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, sharing langsung pada Ustadz Aditya Abdurrahman atau Ustadz Aik, silahkan. Nah, tadi menarik Ustadz menyampaikan, nanti sambil menunggu teman-teman ya, kalau ada yang resen, kita persilahkan. Tadi Ustadz menyampaikan, yang Nabi dorong itu ternyata amal sosial gitu kan, bukan amal individu. Karena amal sosial itu memang dampaknya ya luas gitu. Bahkan bisa menjadi amal jariah yang kalau kita sudah nggak ada itu masih mengalirkan pahala. Dan
tadi juga Ustadz menyampaikan, ini saya tadi sempat tulis sedikit, kalau hanya untuk dinikmati diri sendiri, itu namanya nggak produktif. Nah, berarti dengan kata lain, semakin kita produktif, itu artinya berarti kita semakin bermanfaat gitu, misalnya Iya, betul. sebanyak mungkin orang gitu. Nah, jadi berarti Iya. produktivitas itu berkaitan dengan impact. Tadi kalau saya sampaikan bahwa orang hebat itu ya impactnya dahsyat, orang besar itu impactnya besar. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, kadang mungkin kita punya semangat, punya cita-cita itu untuk kemudian menjadi orang besar, bermanfaat besar. Namun di tengah perjalanan namanya kita anak muda, itu banyak cobaan. Baik itu dari dalam diri sendiri atau bahkan dari eksternal, dari pihak luar. Mungkin kalau dari dalam ya kita kadang merasa males, ada kalanya kita semangatnya turun. Kalau dari luar mungkin ada yang bully atau ada yang mengatakan sok alim lah, sok baik dan sebagainya. Nah mungkin gimana nih saran Ustadz kepada anak-anak muda agar kita tuh tetap fight, tetap semangat pokoknya. Apapun yang terjadi kami tetap berusaha berjuang gitu dengan semangat untuk impactnya dahsyat. Nah, monggo Iya. Ustaz. Ya, saya itu sangat terinspirasi dari satu buku yang sampai hari ini masih sering saya baca dan Hmm. masih sering saya pakai untuk sharing ya pada teman-teman yang apa namanya mereka ini berdedikasi kepada kegiatan-kegiatan amal sosial ya, yang tadi yang impact-nya besar-besar itu. Nah, buku ini judulnya Bersamamu di Jalan Dakwah yang Berliku, Masya ditulis oleh Ustaz Salim Afila. Ya. Allah. Nah, buku ini ada satu bab awal, ini bab pertama. Ustaz Salim itu menuliskan kutipan ya dari Syekh Nasruddin Al-Albani. Kutipan itu begini bunyinya. Eh, apa namanya? Apa namanya? Jalan dakwah itu ya ya jadi disampaikan kurang lebih beginilah bunyinya. Mungkin nggak persis-persis banget ya. Beliau menyampaikan bahwa jalan dakwah itu sangat berat ya dan berliku ya. Eh, bers- eh, kita ini bersyukur kepada Allah itu bahwa kita ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk sampai di ujungnya. Jadi jalan dakwah itu berat, berliku ya, dan kita bersyukur oleh Allah itu tidak diperintahkan untuk sampai di ujungnya. Tetapi kita diperintahkan untuk mati di tengah-tengahnya, ya, di atasnya. Masya Allah. Eh, kalimat ini tuh saya berusaha merenungi terus. Ya, setiap saya merenung itu saya merasa seperti kecas lagi ya, bahwa kalau kita itu berdakwah kemudian mengalami kesulitan, cemoohan, olokan dan sebagainya, ya, apapun kesulitan yang kita hadapi, Iya. maka jalan dakwah itu udah benar, karena memang tabiatnya berdakwah itu susah. Ya. Jadi kalau banyak yang ngerasa nih, banyak yang ngolok, banyak yang wes gitu. Selama kita itu memang tidak melanggar syariat ya, Iya. dan tidak melakukan sesuatu yang aneh yang apa dalam konteks melanggar syariat lah gitu. Maka itu sudah memang tabiatnya dakwah itu susah. Ya berada di jalan yang tadi yang lurus tadi susah. Tapi ya memang Allah itu memerintahkan kita untuk tetap berada di situ dan dalam kondisi apapun upayakan kita tetap istiqomah itu sampai mati. Ya, mungkin kita berdakwah hari ini membangun masjid, membangun yayasan, mungkin kita nggak menikmati enak-enaknya itu. Bahkan mungkin anak cucu kita nanti yang dapetin pas masjid kita udah berdiri megah dan semua orang memakmurkan di situ. Tapi ada rasa puas gitu ketika kita meninggal dunia dalam kondisi berjuang. Gitu. Nah ini penting untuk kita pahami. Makanya para nabi itu nggak ada satupun yang berdakwah itu dalam kondisi enak, nggak ada. Dan itu menjadikan kita jadi tahu bahwa kalau kita berdakwah itu kok ketokannya lancar-lancar terus itu malah justru bahaya.
Malah jadi bahaya. Ini serius nih. Ngundang orang kok sekali ngundang masjid full terus. Ya, suruh berinfak, infaknya sak uang misalnya sejuta semua, kok enak gitu ya. Nah, yang enak-enak ini biasanya itu nanti tinggal ditunggu aja. Karena tabiatnya dakwah itu nggak ada yang enak-enak tok itu nggak ada. Justru biasanya itu harus berat gitu. Karena beratnya itu kita ditempa. Orang tuh kalau berdakwahnya enak, ya itu biasanya karakter dai-nya itu nggak tertempa. Kebiasaan enak soalnya. Nanti turun dikit infaknya orang tuh pada saat kegiatan tuh udah stres dia. Wah gimana ini stres. Tapi bagi orang yang terbiasa ya untuk ngajak itu udah soro, ya maka kepribadian dai-nya tertempa. Nah, itu harus kita pahami bahwa bahwa hal-hal seperti itu jangan sampai kemudian membuat kita kaget. Ngundang orang kok susah banget. Perasaan kemarin yang memastikan hadir ada 200 orang kok jebule cuma 25 orang misalnya gitu. Itu biasa. Itu biasa. Ya, Iya, itu iya. harus kita pahami bahwa itu, itu penting untuk kita pahami. Gitu. Insya Allah gitu. Baik, baik, insya Allah. Ya, insya Allah ini sudah cukup untuk malam ini. Sudah banyak yang disampaikan oleh Ustadz, dan sebelum nanti kita cukupkan, mohon berkenan nanti Ustadz menyampaikan kalimat penutup. Namun sebelum Ustadz menyampaikan, izin saya menyampaikan berkaitan dengan kalau tadi Ustadz bilang semakin besar seorang itu impact sosialnya berarti makin besar juga gitu. Nah, ini ada kesempatan juga untuk semua orang, khususnya orang-orang baik yang ingin mendapatkan pahala jariah. Kita di sini Ustadz sedang pembebasan tanah wakaf produktif. Karena kalau kita di desa ini rata-rata kebun sawit, maka kita hari ini akan membebaskan salah satu kebun sawit di sekitar Suro ini. Ya, yang ke depan insya Allah kita gunakan untuk pendidikan berbasis Al-Quran yang saat ini belum memiliki ruang kelas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin baik, semakin fasilitasnya semakin ada, semakin layak. Dan kita mulai untuk pembebasan tanah wakaf produktif ini dimulai dari cukup wakaf mulai 40.000 per meter. Nanti Ibu Bapak dan siapapun yang ingin terlibat, kita persilahkan. Bahkan kalau mungkin belum bisa 40.000 per meter, mau setengah meter juga boleh. Karena dalam kebaikan ini tidak ada paksaan dan semua berbasis atau kembali kepada diri kita masing-masing. Seberapa banyak yang kita keluarkan, maka sebanyak itulah yang kelak akan kita dapatkan di akhirat. Bahkan balasannya juga di dunia ini insya Allah. Nah, mungkin itu dari saya. Silahkan mungkin Ustadz menyampaikan kalimat penutup sebelum kita akhiri pertemuan kita, Ustadz. Ya. Baik, untuk yang terakhir saya sampaikan bahwa tadi konteksnya kita bicara tentang muslim produktif ya. Ya. Maka setelah ini semoga materinya bisa dipakai untuk acuan ya. Kemudian kita bisa menyampaikan kepada teman-teman kita atau anak-anak muda di sekitar kita bagaimana caranya kemudian produktivitas itu bisa kita eksekusi dalam kehidupan kita. Dan yang kita pelajari cukup satu ya, kalau dalam Al-Quran yang singkat adalah surat Al-Asr, dan ini surat hanya 3 ayat dan maknanya sangat luar biasa untuk materi kita pada malam hari. Insya Allah itu. Terima kasih Ustaz Adit yang telah menyampaikan kalimat penutupnya dengan mengingatkan kita kepada surah Al-Asr yang berkaitan dengan waktu ya. Demi masa bahwa sesungguhnya kita semua dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya, atas keikhlasannya, atas waktunya, dan atas semua pengorbanannya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan terbaik
Dan semua teman-teman kita ucapkan juga terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah, manfaat, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah ini nanti mohon izin Ustadz kita record dan kita upload di YouTube sehingga nanti teman-teman yang mungkin malam hari ini belum bisa hadir, belum bisa bergabung dengan kita, bisa tetap mengambil ilmu dan manfaat dari pertemuan ini. Itu Ustadz, terima kasih. Mohon izin teman-teman sekalian kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Aditya Abdurrahman dan teman-teman semua Bapak Ibu Abang Kakak yang sudah ikut hadir mensukseskan dalam kegiatan seminar nasional menjadi pemuda muslim yang produktif ini. Bila taufik wal hidayah, saya Zailani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman kita live ya. Sehat-sehat semuanya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Amin.